Pemirsa catatan Olga, senang banget hari ini Olga bisa bertemu lagi. Pastinya semoga pemirsa catatan Olga selalu diberikan kebahagiaan. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau jalan-jalan mau refreshing. Apa? Mau nyari target catatan Olga. Sekalian sebetulnya dapat berondong. Hai deh. Saya mau dengerin lagu ya pemirsa catatan Olga. Saya lagi kangen sama seseorang. Kau tinggalkan. Yang kangen sih dia bukan saya. Dia dengar lagu ini nangis. Saya udah gak mau nangis lagi. Res. Tak tahu harus dimana ku temukan jawabnya. Sama-sama yuk pemirsa catatan Olga, kita nyanyi. Kenapa sih ngamen jam segini ya Allah? Masih aja pakai dandan-dandan lagi ngamennya. Sian banget sih. Aku turun. Aku bantu ngamen. Kan saya goyangan ya. Beras berapa sekarung? Ngapain? Bentar ya mas. Ngapain? Ah? Oh udah lumping. Oh dandan begini. Oh gitu. Saya joget ya. Coba kamu joget. Oh jogetnya gitu. Oke. 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 Oh gitu. Ayo ikut Olga. Ayo coba ngamen sono. Coba. Misi. Ya. Ada. Ya. Ini cakep. Ini. Iya. Iya. Lu foto gue. Matin. Lu motoin gue. Jangan motoin dong, cium dong fotonya. Kasih dong, habis lagi ngamen. Berapa aja sih kelasnya? Kasian, malam-malam masih ngamen aja. Ini kan buat, ya kan buat dia 20. Buat saya mana? Biar kata mirip buaya. Nih, dapat 20 lumayan. Ya. Makasih ganteng. Ikut Olga ya. Jalan sebentar, musiknya asik betul. Kamu namanya siapa? Kamu? Kamu? Ini siapa ya? Loh masih muda? Aku pikir kakaknya tuh
Umur berapa kamu? 18. Ibu kamu yang asli? Lagi ngomong baik. Anaknya ini. Ibu kamu asli ngusik anaknya dia. Kok bisa? Anis dan Tari adalah kakak adik yang setiap harinya mencari nafkah sebagai pengamen tarian dengan musik Jawa Timuran. Bersama ibu tirinya, mereka berlenggak-lenggok demi mendapatkan uang. Sebelum mengamen, mereka merias wajah agar tampil menawan dengan peralatan seadanya. Setelah semua peralatan sudah siap, mereka pun memulai aksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pendapatan mereka memang tak sebanding dengan lelah dan pengorbanannya. Bahkan untuk makan pun, satu bungkus mereka makan bertiga. Meski begitu, mereka tak pernah mengeluh dan mereka tetap semangat menghibur banyak orang. Kamu namanya siapa? Kamu? Kamu? Ini siapanya? Loh, masih muda? Aku pikir kakaknya tuh. Umur berapa kamu? 18. Ibu kamu yang asli? Lagi ngomong baik. Anaknya ini. Ibu kamu asli ngusik anaknya dia. Kok bisa? Hidup satu rumah, satu bapak dua istri. Ya Allah, oke banget. Ih, kok mau kamu? Orang bukan aku yang mau, itu yang tua. Istri yang tua yang mau kamu, tapi kan kamu masa nggak ada perasaan, nggak sakit kamu di madu. Saya aja nggak kuat kalau di madu. Manis. Bukan madu beneran. Oh, bukan madu, maksudnya itu kalau diduain sama bapak kamu. Siapa yang dandan ini? Maksudnya apa dandan kayak beginian? Kalau ngamen emang harus dandan seperti ini. Emang ini dari daerah mana kalau dandan seperti ini? Oh, kalau daerah Jawa Timur kalau ngamen pakai dandan gitu? Biar kenapa kalau begini? Isi uangnya banyak. Biar lebih seru gitu. Oh, maksudnya biar lebih seru, biar dapat perhatian gitu kayak dengan pakai dandan seperti ini. Oh gitu. Sekolah nggak? Kelas? Dua kamu? Nah, sekolah di mana? Di yayasan. Maksudnya sekolah di yayasan apa? Sabtu sama Minggu ya malah sekolah. Sabtu Minggu mah kebanyakan orang libur. Sekolah Sekolahnya di Amperan. di emperan, di jalanan. Terus kenapa nggak sekolah negeri? Kenapa dibilang benar? Karena kamu nggak ada biaya. Bukan. Dia tahu kan.
Loh, apa hubungannya sama ngamen? Sama sekolah? Orang kan mau belajar, mau sekolah. Beli seragam dulu deh. Oh, bilangnya sekolahnya gratis, tapi ternyata masih suruh beli baju seragam sekolah. Oh gitu. Karena bapak nggak mampu beliin kamu baju seragam. Sedih nggak kamu pengen sekolah, tiba-tiba kamu nggak diterima dengan yang nggak diterimanya dengan cara yang seperti itu, tidak menyenangkan gitu. Karena mungkin kamu tidak dipercaya nanti untuk bisa bayar sekolah ya. Karena kamu maaf ngamen gitu. Emang pengamen nggak boleh sekolah ya? Kan harusnya boleh ya, kalau kita mampu kenapa enggak? Kan kita pasti berjuang untuk bisa bayaran. Tapi kalau Olga salut sama kalian semua. Walaupun kamu tidak diterima di sekolah negeri, tapi kamu mau belajar walaupun di emperan, gak apa-apa. Ilmu di mana aja kamu bisa dapat. Ya, yang penting kamu ada kemauan, ada niat dari hati. Insya Allah ilmu itu akan datang. Apalagi ilmu yang kebaikan pasti buat kalian. Perasaan kamu gimana saat kamu lagi sedih? Kamu kok mau sekolah sih? Bener-bener senang banget. Pengen sekolah. Percaya. Insya Allah ya, Allah mudahkan. Sedihnya, walaupun ini bukan anak pasti, sayang. Sedih nggak Mbak melihat mereka berdua? Sedih. Setiap manusia pasti punya cobaan atau ujian. Pernah Mbak punya cerita yang membuat batin Mbak tersiksa, sedih? Apa ceritanya? Saya benar mau dijual sama orang tua saya. Kenapa Mbak mau menikah dengan bapak anak ini? Sementara Mbak kan tahu kalau bapak sudah punya istri. Karena kasihan sama aku. Kasihan sama anak. Apa yang membuat Mbak kasihan? Lihat dia kerja sama Lulu. Disuruh kerja sama bapaknya, sama ibunya. Jadi Mbak mau menerima bapak jadi istrinya cuma untuk membantu mereka berdua. Dengan Mbak juga ikutan ngamen. Cintamu menunda untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku
sepi tak sempurna bila tak ada lagi sayangmu. Keluarga Mbak di mana? Jakarta. Tahu keluarga Mbak sudah menikah dengan orang yang sudah punya istri dan punya anak. Tahu. Apa responnya dari keluarga? Enggak nerima. Enggak nerima. Nggak terima. Jadi keluarga Mbak jauh dari Mbak atau gimana? Jauh. Jauh. Apa saat itu perasaan Mbak? Mbak niatnya baik untuk menolong mereka berdua dan akhirnya orang tua jadi nggak suka dengan Mbak. Setiap manusia pasti punya cobaan atau ujian. Pernah Mbak punya cerita yang membuat batin Mbak tersiksa, sedih? Apa ceritanya? Saya benar mau dijual sama orang tua saya. Dijual maksudnya Mbak? Sama Sama ibu saya. dijual jadi apa? Nemenin maaf om-om gitu atau bapak-bapak gitu. Terus Mbak cerita ke Olga, kenapa aku bisa sampai mau dijual? Apa alasannya? Saya tuh nggak dapat kerjaan. Terus saya bilang, "Mama, aku nggak dapat kerjaan. Ya udah kamu ikut mama aja." Pas itu aku ikut mama. Tapi itu Ikut mama ke ke diskotik. sempat kamu dideketin sama laki-laki hidung belang gitu? Sempet. Terus dia apa? Ini siapa? Ini anak saya, kenalin. Pas itu, ini siapa, Ma? Ini teman mama, kenalin. Pas itu dia megang-megang, terus aku pergi. Kabur. Apa saat itu perasaannya? Mama kamu sendiri, ibu kandung kamu sendiri, tapi dia mau menjual kamu dengan laki-laki lain. Saat kamu pergi dari yang dipegang-pegang sama laki-laki itu, kamu pergi kemana waktu itu? Dan saat itu, Ke saudara. kamu cerita ke saudara kamu? Habis itu gak ketemu lagi sama ibu kamu? Karena kamu takut nanti dijual lagi. Sampai sekarang, gak pernah ketemu.
saat itu perasaannya? Mama kamu sendiri, ibu kandung kamu sendiri, tapi dia mau menjual kamu dengan laki-laki lain. Saat kamu pergi dari yang dipegang-pegang sama laki-laki itu, kamu pergi kemana waktu itu? Dan saat itu? Ke saudara. Kamu cerita sama saudara kamu? Habis itu gak ketemu lagi sama ibu kamu? Karena kamu takut nanti dijual lagi. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Dan akhirnya, oh saya mengerti, berarti kamu kabur dari ibu kamu dan kamu karena terpaksa dan akhirnya kamu menikah dengan bapaknya ini orang, bapaknya anak-anak. Kamu kenal di mana sama tuh bapak? Kenal di rumah. Oh deket rumah. Complicated crazy, cerita yang sangat luar biasa. Tapi itulah pemirsa catatan Olga, kita nggak ada pernah tahu perjalanan hidup manusia. Setiap perjalanan hidup manusia pasti selalu dikasih cobaan, ujian. Tapi insya Allah ujian itu bakalan bisa terlewati kalau kita kuat, kita sabar, ya Allah akan mengetes kita apakah kita mampu menjalani ujian itu. Sudah pada makan? Kamu udah? Oh. Oh, ah? Oh, kamu makan tapi dikit. Kamu dikit. Belum makan. Ya udah, kita makan ya. Oke. Joget dulu. Cakep bro. 2.000. Makan apaan? Cabai. Bu, tawarin makan dong. Kasian nih anak-anak pada makan. Di sini bu, tuangin bu. Ayo. Apa yang ngeliatin naksir? Makan bareng sini. Angin diam-diam biar nggak ketahuan. Kerupuknya bersih. Setiap kejahatan, apalagi orang yang menjolimi saya, itu biasanya sama Allah langsung dijawab doa saya.
belajar bro, jangan takut. Kita ini ngambil pelan-pelan nih. Ngomongan cinta nggak dibayarin ya. Jangan kan grup Jakarta kalau mau dijual gue beli. Pakai apa? Daun. Ustaz, sini lo gabung dong. Ente kan jadi sahabat aneh, temen aneh, gabung. Mereka ini, maaf, mereka ini pengamen. Ini anak-anak dirinya, ibunya. Maaf, dia nggak mau dijual. Ustaz, sini lo gabung dong. Ente kan jadi sahabat aneh, temen aneh, gabung. Mereka ini, maaf, mereka ini pengamen. Ini anak-anak dirinya, ibunya. Maaf, dia nggak mau dijual. Kenali sama hidung belang gitulah, cowok-cowok gitu. Udah gitu aja sih ceritanya. Allah itu paling suka sama orang yang berusaha keras nyari rezeki yang halal, Amin. dan dia pasti ngasih jalan buat siapa aja yang mau nyari rezeki yang halal. Ya, maaf Pak Ustadz, boleh salam makan? Oh iya, silakan. Aneh sih gak usah makan. Apaan udah nyuap tadi anak ya? Kalau Aneh umpetin aja dulu. Jadi Allah itu emang begitu. Dan jalan nyari rezeki yang halal sebenarnya banyak banget pilihannya. Oh gitu. Makanya Allah ngecam, Allah nggak suka buat mereka yang suka nyari jalan pintas. Nah, yang perlu kita ingat sebagai muslim, hati-hati deh, jangan sampai setiap kali kepentok problem nyari jalan pintas, setiap kali galau nyari jalan pintas. Ya nggak begitu dong. Iya. Artinya kita harus bisa nyari peluang dan kesempatan di mana kita bisa nemu rezeki yang halal. Ini kan salah satu contoh aja kan. Iya. Di mana proses kreatif dalam hidup ya mestinya bikin orang bisa nemu rezeki yang halal. Ya sebaik-baik rezeki ya yang halal dan nggak ganggu orang lain. Yang penting itu. Ya, sama kayak ente deh. Ente kan cari rezeki halal. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dimakan halal jadi daging bagus, insya Allah bermanfaat di kemudian hari. Iya, saya nggak pernah ganggu orang, tapi saya selalu ganggu orang ya Pak Ustadz ya. Ya mungkin karena emang bawaan ente pengen diganggu kali ya. Ane juga lama-lama pengen gangguin ente. Ane makan dulu. Iya. Nggak enak makan. Kalau jatuh cinta tembak langsung. Tadi kamu makan satu piring bareng-bareng gitu. Sekarang satu piring satu orang ya. Ada Kak Olga. Insya Allah orang-orang yang deket saya mah pasti bahagia. Tapi saya kenapa nggak pernah dibahagiain? Semua udah gue kasih. Sakitin mulu ya Allah. Capek banget hati gue. Jangan tawa lu, jangan tawa lu. Tawa lagi lu. Dengar batu tadi. Oh pujaanku di mana? Ku sakit harus menunggu lama, merana hati merana. Kayak gue besok orang nyamperin ke Bali deh. Lo kan udah bahagia nih, tawa nih, seneng ketemu Olga. Gue kasih bahagia lagi lo. Ya. Nih ada rezeki dari Kak Olga. Kamu yang pegang. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya. Makan habisin. Si lapar piringnya gelagotin. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bertemu saudara saya, teman saya, sahabat saya. Ya, dia bekerja keras, mendapatkan sedikit rezeki. Ya, luar biasa. Hari ini mudah-mudahan dia bahagia bisa bertemu saya. Sampai juga pemirsa catatan Olga, semoga Tuhan memberikan kebahagiaan. Aku juga berdoa buat orang yang saya dengan saya. Pemirsa catatan Olga, gak ada bosan-bosannya. Olga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di ATV. Assalamualaikum. Di sini Olga bayar dulu ya.
Sampai bengong mulu ibu. Tinggal laki lo. Awak mulu. Berapa tadi? Ayam, telur, cumi. 15.000. Baru kembali. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Namun yang terpenting adalah bahwa semua orang bisa menyerah. Dan itu hal yang manusiawi. Tapi untuk bertahan di tengah kekurangan itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang hebat.